Hadis yang palsu semua ulama sepakat tidak boleh diamalkan. Haram mengamalkannya. Karena itu termasuk berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW sabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya dalam api neraka. Hati-hati, Pak. Dan subhanallah di Indonesia ini banyak berseliweran hadis palsu, Pak. Sebelum Ramadan ini suka tersebar tuh hadis. Semoga diabaikan puasa orang yang belum minta maaf sama tetangganya, sama orang tuanya. Itu hadis tidak ada asalnya, Pak. Ya. Tidak ditemukan dalam kitab-kitab hadis manapun juga. Bahkan munculnya cuma di Indonesia doang. Tidak ada di tempat lain. Ya, sehingga ada kecurigaan yang bikinnya orang Indonesia ini. Nggak tahu siapa orangnya. Orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan anehnya tersebar, Pak. Tersebar, Masya Allah. Itu setiap Ramadan selalu datang lagi tuh hadis tuh. Datang lagi. Jadi syariat. Syariat apa? Maaf-maafan sebelum Ramadan. Sampai-sampai ada orang datang, maafin ya Pak ya, mau Ramadan. Loh, baru ketemu sekarang, kamu salah apa? Minta maaf sama saya. Minta maaf itu kan kalau salah. Saudaraku sekalian, gara-gara apa rupanya? Hadis palsu itu tuh, Pak. Tuh. Iya. Contoh lagi hadis palsu apa lagi, Pak? Iya. Yang sering dibawakan oleh khotib-khotib Jumat. Malam yasbir biqada'i falyabhath rabban siwa'i. Siapa yang tidak sabar dengan ujian dariku, hendaklah ia mencari Tuhan selainku. Itu hadis palsu, Pak. Contoh lagi hadis palsu apa, Pak? Hadis keutamaan puasa Rajab. Dari tanggal 1, 2, 3, 4, 5 seterusnya. Itu di dalam sanadnya ada Abu Bakar Ar-Raqashi, dia kadzab, tukang berdusta. Iya. Tapi itu kemarin bulan Rajab tersebar tuh hadis, Pak. Ketika kita ngingetin, yang diingetinnya malah marah, ngambek. Iya. Padahal hadisnya palsu, Pak. Dan yang menyatakan palsu itu bukan saya, para ulama terdahulu sudah menyatakan demikian. Ibnul Jauzi dan yang lainnya. Ikhwata Islam, saudara-saudaraku sekalian. Subhanallah, di negeri kita ini peredaran hadis palsu itu mengerikan, Pak. Kenapa? Karena perhatian kita terhadap hadis lemah. Ya. Lemah perhatian kita. Pengetahuan kita tentang hadis juga lemah. Kepedulian kita untuk memilah hadis dhaif apa tidak lemah juga, Pak. Akhirnya apa? Akhirnya hadis-hadis palsu itu bergentayangan dan bahkan akhirnya menjadi sebuah syariat. Sementara kan mengamalkan hadis palsu seluruh ulama sepakat itu haram hukumnya, Pak. Enggak boleh. Demikian pula hadis yang sangat dhaif. Hadis yang sangat dhaif pun juga semua ulama mengatakan enggak boleh diamalkan. Ya. Nah, kemudian terjadi perselisihan. Bagaimana kalau hadisnya itu dhaif biasa, enggak sampai sangat dhaif? Boleh enggak diamalin? Terjadi perselisihan para ulama menjadi 3 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan boleh secara mutlak. Alasannya kehati-hatian. Karena yang namanya hadis biasa, dhaif biasa itu kan ada kemungkinan benar dari Rasul, ada kemungkinan salah. Cuman kemungkinannya sama-sama kuat. Nah, takutnya nih benar ya kita amalin.
Pendapat yang kedua mengatakan boleh diamalkan, tapi hanya dalam fadilah amal saja, tidak untuk yang lainnya. Dalam masalah fadilah amal, dalam masalah akidah dan hukum nggak boleh. Tapi untuk fadilah amal boleh saja. Ini pendapat ya dinisbatkan kepada Imam Ahmad, Imam Syafi'i dan yang lainnya. Namun sebetulnya kalau kita melihat perbuatan Imam Ahmad dan Imam Syafi'i tidak demikian. Ya. Pendapat yang ketiga mengatakan hadis dhaif ditolak, sama sekali nggak boleh. Kenapa? Karena hadis dhaif hanya menghasilkan keraguan. Sedangkan Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk meninggalkan semua yang meragukan. Rasulullah bersabda, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk." Tinggalkan yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Sementara hadis dhaif itu meragukan. Maka semua keraguan harus dibuang dalam Islam. Adapun kehati-hatian bukan pada tempatnya di sini. Kenapa? Karena kehati-hatian yang diklaim tersebut bertabrakan dengan perintah Rasul untuk meninggalkan semua yang sesuatu yang sifatnya ragu-ragu dan meragukan. Karena agama Islam itu, Pak, tidak dibangun di atas keraguan, tidak. Agama Islam itu ilmiah. Agama Islam itu harus dibangun di atas bukti-bukti yang akurat, yang kuat, yang otentik. Adapun kalau buktinya meragukan, Islam tidak menerima itu. Makanya Rasulullah bersabda, sudah saya sebutkan tadi hadisnya, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk." Tinggalkan yang meragukan kamu kepada yang tidak apa? Meragukan. Dalam hadis riwayat Abu Daud, syukiya ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun wajada fi batnihi syai'an akhraja minhu amla. Diadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang laki-laki yang menemukan di perutnya sesuatu, apakah keluar angin apa enggak? Ragu nih. Keluar angin apa enggak? Keluar angin apa enggak? Apa kata Rasulullah? Jangan batalkan salatnya. Kenapa? Karena yang yakin dia sudah di atas kesucian. Yang diragukan batal atau tidak. Kata Rasulullah apa? Tidak boleh ia batalkan salatnya hanya karena keraguan tersebut. Maka semua yang sifatnya meragukan dalam agama kita harus tinggalkan, Pak. Dan inilah pendapat yang paling kuat. Dan ini madhab Imam Bukhari dan Muslim. Dan dibela oleh Imam Abu Bakar Ibn Arabi dan yang lainnya. Dan Al-Hafidh Ibnu Hajar pun condong kepada pendapat ini dalam kitab beliau Tabyinul Ajab fima warada fi fadli Rajab. Saudara-saudaraku sekalian, ya. Nah ini. Nah sekarang pertanyaannya, apa sih salahnya kita meriwayatkan hadis dhaif? Apa bahayanya meriwayatkan hadis dhaif? Kenapa kita nggak boleh meriwayatkan hadis dhaif? Kenapa sih? Pertama, Pak, sudah kita sebutkan tadi. Kalau kita meriwayatkan hadis dhaif berarti kita mengamalkan sesuatu yang meragukan. Sementara sudah kita sebutkan tadi bahwa sesuatu yang bersifat meragukan itu harus tinggalkan. Sebutkan dalam satu riwayat yang lain Rasulullah SAW sabda apa? Ya. Iyakum wadh-dhann fa inna adh-dhanna akdzabul hadis. Jauhi oleh kalian dugaan-dugaan. Karena dugaan-dugaan itu sedusta-dusta perkataan. Hadis yang dhaif itu masih duga-dugaan, Pak. Ada dugaan iya, ada dugaan tidak. Iya kan? Masih tingkat duga-dugaan ini. Sedangkan Nabi mengatakan bahwa dugaan itu sedusta-dusta ucapan. Berarti kalau kita mengamalkan hadis dhaif, kita sudah mengamalkan sedusta-dusta ucapan. Kenapa? Karena itu sifatnya masih dugaan. Dan Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa dugaan itu tidak boleh dijadikan sebagai sandaran dalam menetapkan kebenaran. Allah berfirman, "Inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a" dalam surat An-Najm.
Sesungguhnya dugaan itu tidak bisa menegakkan kebenaran sedikit pun juga. Sementara hadis dhaif hanya sebatas dugaan, belum sampai kepada dugaan yang kuat. Tapi dugaan yang lemah, bahkan ragu-ragu, yang menimbulkan keraguan di situ. Ya. Ini bahaya yang pertama, Pak. Ini ya. Efek negatif yang pertama mengamalkan hadis dhaif itu berarti kita mengamalkan sesuatu yang apa? Meragukan. Yang kedua, bahwa hadis dhaif itu, Pak, membuka peluang orang-orang untuk apa? Mengamalkan hadis yang lebih dhaif dari situ. Dan klaim ini hadis dhaif, hadis dhaif. Ya. Yang ketiga, menjadikan syariat sesuatu yang ternyata diragukan apakah itu syariat Islam atau bukan. Ya. Yang keempat, dia khawatirkan ia jatuh kepada berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam An-Nawawi dalam muqaddimah syarah Al-Muhadzab ketika menyebutkan tentang adab meriwayatkan hadis dhaif, beliau mengatakan apa? Di antara adab meriwayatkan hadis dhaif adalah tidak boleh dipastikan itu sabda Rasul. Namun adabnya dengan mengatakan begini, diriwayatkan begini. Tidak boleh mengatakan Rasulullah SAW bersabda begini. Maka siapa yang memastikan sebagai sabda Rasul pada itu hadis dhaif, kata Imam Nawawi apa? Maka ia termasuk orang-orang yang berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati ya, Pak. Imam Ibnu Hibban dalam kitab Al-Majruhin memberikan sebuah bab di mana beliau membawakan hadis, man haddatsa anni bihaditsin yura annahu kadhibun fahuwa ahadul kadhibain. Siapa yang menceritakan dariku suatu hadis yang masih diperkirakan itu dusta, lihat, maka ia termasuk salah satu dari dua orang yang berdusta. Kata Ibnu Hibban membawakan bab itu, bab man syakka fi riwayati ahwa minas sahih am minas saqim fahuwa dakhilun fi hadzal khabar. Siapa yang merasa ragu dalam periwayatannya apakah ini sahih atau tidak, tapi ia sampaikan ke orang-orang, maka ia masuk dalam hadis tersebut. Hati-hati, Mas. Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian, kalau ada yang bertanya, Ustadz, tapi kenapa para ulama meriwayatkan hadis-hadis dhaif dalam kitab mereka? Kita katakan para ulama sudah menyebutkan sanadnya, Pak. Makanya lihat Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, ya, dan Imam Ahmad dan yang lainnya, kalau menulis hadis itu pakai sanad tidak? Haddatsana fulan dari fulan dari fulan dari fulan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebetulnya para ulama menyebutkan sanad itu saja sudah cukup untuk apa? Menjelaskan bahwasanya kamu silakan periksa sanad ini. Kalau memang sanadnya sahih, silakan diamalkan. Kalau tidak, maka tidak boleh diamalkan. Ikhwatul Islam, saudara-saudaraku sekalian. Di sini penting, saudaraku. Karena memang ya hadis dhaif ini bisa merusak agama Islam. Karena dengan adanya hadis-hadis palsu dan hadis dhaif ini sudah saya sebutkan tadi, Pak, akhirnya disyariatkanlah sesuatu yang bukan syariat. Sebab kalau sudah disandarkan ke Rasulullah, orang akan sudah yakin, oh ini dari syariat Islam, dari Islam, padahal bukan. Ini bahaya, saudara-saudaraku sekalian, ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka dari itu, saudaraku, berhati-hatilah dalam men-share hadis. Antum sebelum menyebarkan hadis wajib tanya dulu
kepada ahlinya, wajib pastikan dulu itu hadisnya sahih apa dhaif. Kalau antum pas ngelihat hadisnya, wah bagus nih hadisnya, adalah yang penting bagus isinya. Oh nggak bisa. Kalaupun misalnya isinya bagus, tapi antum masalahnya menisbatkan itu ke Rasul. Sementara itu bukan sabda Rasul, misalnya gimana? Berarti antum termasuk yang berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya siapapun yang ingin menyebarkan hadis wajib diperiksa dulu. Itu hadisnya sahih atau dhaif. Kalau sudah kita yakini kesahihannya, silahkan disebarin ke orang. Ya. Tapi kalau itu masih diragukan, kita masih ragu-ragu ini dhaif enggak ya, saya masih ragu. Udah jangan dulu deh, jangan. Ya. Tahan dulu. Supaya kita tidak termasuk orang-orang yang berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.